instrumen untuk melindungi dia sebagai statusnya warga negara itu sudah tidak ada pasti. Jadi bapaknya adalah seorang veteran yang meninggal di Afghanistan di 2003 dan ibunya juga veteran yang pergi ke Darfur waktu itu. Selamat datang di Naik Level, tempat di mana bising bukan jadi gangguan lagi. Sekarang kita kedatangan Albert in Space. Kita bakal ngomongin soal musik, hidup, dan kenapa kita butuh lebih banyak suara bising. Nah, buat yang belum tahu nih, teman-teman yang belum tahu, boleh kenalin dong Albert in Space tuh siapa sih? Albert in Space terdiri dari 5 orang, ada Dion, saya sendiri, terus ada Dadi, basisnya Brahana Nadir, ada Mas Detu, drummernya Brahana Nadir, yang hadir di belakang ada Umam dan juga ada Dede. Gitaris semua ya dia. Semua. Penyanyi semua lagi. Wow. Iya kan? Cool. Penyanyi semua lagi. Iya, Alhamdulillah diakui penyanyi. Diakui penyanyi. Nah, Albert in Space ini terbentuk dari tahun berapa sih? Tepatnya tuh di 26 Agustus 2016. Jadi baru aja kita anniversary, tapi lupa semua ya. Kan kita member baru. Oh iya. Baru. Langsung ditodong. Maaf, jangan dong gitu. Kami ingat. Cuman belum dikasih tahu aja. Sampai ada member baru nih, berarti udah banyak banget yang terjadi ya dalam waktu 9 tahun tuh. Apa aja tuh? Apa pengalaman tergila kalian selama kalian tuh ada di panggung? Wih, pengalaman tergila, teraneh, terabsurd gitu. Embargo Coba ekonomi. dong ceritain dong. Embargo ekonomi ya. Nggak ada. Perang. Apa lagi, Mam? Reggae ya? Reggae. Perang apa? Kejauhan kayaknya nanti Blunder kalimat sendiri. Ya, skip. Kita nggak boleh bikin ya. Aku pengen dulu kenal sisi personal kalian sebelum masuk ke musik dari Albert in Space ini. Kenapa kalian pilih musik bising bukan musik manis yang lebih gampang dijual? Kalau sekarang ini kan kayak kalau misalnya kita bikin musik yang mudah didengarkan, mudah diterima, itu kan udah banyak ya pakai AI apa segala macam. Kenapa kalian milih yang ribet gitu? Kan ribet kan bikin musik kalian tuh? Gimana ya? Mungkin karena dari konsumsi teman-teman semua dari kecil kan kita dikasih dengerin musik rock, mungkin upbringing kita lah dari bagaimana kita dibesarkan tuh itu yang kita dapetin gitu. Berarti dari teman-teman ini referensinya banyak yang serupa ya? Justru malah Beda-beda. semuanya punya referensi masing-masing gitu di dalam pengkaryaan. Jadi kayak kita ngerujak jadinya gitu. Iya. Ada yang bawa Bukan? semangka, ada yang bawa nanas, ada yang bawa apel lah, ada yang bawa Timun. yang Yang nggak perlu banget dirujak. itu referensi ya. Iya. Gimana tuh ngegabungin semua jenis referensi itu sampai bisa jadi rujak yang enak buat dimakan bareng-bareng? Nah, berarti harus ada yang nyambel yang enak tuh. Iya. Berarti yang nyambelnya adalah yang pencipta lagunya. Siapa tuh tukang nguleknya tuh? Banyak, jadi dari 2 album kita tuh ada yang ditulis pribadi sama Dede, ada yang ditulis sama Dadi, ada yang ditulis sama Mas Detu, ada yang ditulis sama saya juga. Umam baru masuk ya, jadi belum nulis lagu. Next ya. Banyak sekali penulisnya di Albert in Space ini ya. Keren, multi talenta banget. Tangan dulu dong buat teman-teman. Ini aku ada pertanyaan kedua nih. Pertama kali kalian ngerasa ini tuh aku banget di atas panggung pas kapan? Kalau saya pribadi panggung pertama. Oke. Di Loco Fest 2016 di bulan Oktober kalau nggak salah tuh. Itu kayak ini nih yang akhirnya tersalurkan nih jiwa-jiwa yang tadinya saya mainnya hard rock terus tiba-tiba harus berjibaku dengan punk rock. Ini nih, gue kasih nih yang baru nih. Oke. Kalau dari teman-teman sendiri gimana? Umam. Saya baru. Apa dong? Alasannya baru terus. Iya, pertanyaannya Umam. Pertanyaannya mau bebas berarti ya bebas. Bebas. Bebas
Di band sebelumnya band. Ya mungkin di band sebelumnya lah. Oh, karena udah ngerasa ini banget ya, udah banyak yang dialami bersama gitu. Kalau Iya. di sini tuh baru kapan, by the way? Kalau saya pribadi ngalamin 3 POV kalau di Albert. Oke. Dari yang ngefans, ngebantu Oh. sampai Menarik banget tuh. Kirain ngefansnya tuh ngefans tuh waktu saya SMP kayaknya SMP. Dari SMP. Saya dari SMP dari 2016. Really? 2016 Iya, 16, nonton 17. Albert. 2018 kayaknya bantu fotoin Albert. Betul. Oke. Baru main bareng akhirnya Iya. ngeband Bareng. diajakin bareng. Berarti sebelumnya dari fans, terus nge-crew di balik Iya. panggung. Terus sekarang, bantuin foto. Bantuin foto. oke. Nah itu ceritanya direkrut atau gimana? Karena suka aja sama Albert bantu foto, foto-foto. Enggak, bilang aja Mam kamu waktu- dijebak kan. Situasinya sekarang Dijebak. Kayaknya member dijebak deh. Tapi kan seneng juga Ya. kan ngefans. Ya. Nah, kalau dari Dede nih gimana? Kalau saya mulai kenapa musik bising kenapa terus kemudian memilih itu dulu pernah main musik metal. Wow. Vokalis ya dulu? Bakalan main- Vokalis? Ya, Vokalis metal, vokal. di 2012. Asik, Vokal. asik. Kayaknya ini dia nih yang marah-marah yang tidak jelas itulah tempat saya bernaung. Saya pikir begitu. Hmm. Terus sebelumnya 2016 itu kita udah saling Kenal. sudah Dan satu nongkrong tongkrongan. bareng. Oke. Satu tongkrongannya tuh di Melodic Studio, tempatnya si Mas Deto. Mas Detu Oke. drummernya. Terus sebelum itu saya ada band yang berbeda dari Iya. teman-teman, tapi satu tongkrongan. Hmm. Nah disitulah mulai kok nyambung ngobrol sama orang-orang ini, mulai seru gitu kan, sering nongkrong bareng. Saya tipulah teman-teman sebelumnya. Sebelumnya cabut, hengkang. Ditipu gimana? Hengkang. Oh enggak. blunder. Ya ini Boleh, saya boleh, mulai boleh nggak aja. nyambung. Maaf ya. Mulai nggak nyambung nih sama kalian nih. Saya pindah ke Albert, anjay gitu. Berarti berawal dari ini dong Nah, ya. saya juga dijebak sih sebenarnya. Ini band saling menjebak. Dijebak. Datang recording deh nanti 2020 ya, sebelum corona ya. Sudah. Sebelum. Sudah. Itu sama yang lain, project lain tuh. Hai. Oh iya, Merek yang Ada. berbeda. dijebak lah nanti datang ya ke ini Mas Tiko udah bilang. Dion, oh iya ngapain tuh? Nggak ada, datang aja kita recording dia bilang. Oke, ditodok ngeliat lapis lazuli. Dodok Kalau pakai dodok. cerita yang sebenarnya enggak gitu. Cerita yang sebenarnya tuh nginep 3 hari di rumah. Oke. Oh iya, Iya kan? nginep dulu. Itu Istirahat. corona. Tapi kan si dia nggak ngomong itu buat apa nginep 3 hari itu. Nggak cerita ngapain nih Yon? Nggak ada, bantuin aja dulu. Ingat enggak bulan apa tuh? Tiba-tiba apa? Nggak inget ya? Agustus 2020. Memang dia kalender Iya, berjalan. kalender berjalan. Kayaknya dia selalu ingatnya Agustus mulu ya, Agustus, sampai ya. anniversary-nya aja Saya Agustus. ingat dia. Ada apa dengan Agustus? Summer. Kapan ini Dede ngerasa di panggung tuh ngerasa kayak "Ih, gue banget nih, aku banget. Itu mulai ngerasa pas sama Albertnya ya, Hmm. mulai ngeklik itu pas diajain itu, pas ngeliat itu mulai ada apa kan merasa kepemilikan lah rasanya. Oke, sense of belonging ya. Nah, di lagu lapis lazuli terus mulai diajakin dia main di sini dulu ya. Dia bilang, nah, saat itu belum member, Iya. belum masuk bagian. Iya, Coba, asik juga, seru juga nih. Marah-marah. Seperti difasilitasi marah-marahnya, Iya, marah-marah. itu dia yang paling penting. Berawal dari nginep 3 hari. Ditipu. Jadi punya wadah untuk marah-marah. Oke. Band ini kan band hobi tipu sebenarnya. Terus nih ada lagi pertanyaan yang paling lucu. Ini biasanya musisi-musisi ini ngerasa relate banget. Apa komentar paling ngeselin yang datang dari keluarga kalian pas kalian tuh ngeband? Dari Dede dah dulu. Umam dulu kayaknya. Waduh. Nah, itu mau. Banget ya. Gen Z banget ya. Iya, betul. Umam dulu. Template ya kayaknya. Apa itu ngeband? Apa 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 itu? template-nya? Template Canva. Template-nya sih kalau saya tuh ngapain ngeband penting ngaji. Masa itu? Itu. Lombok banget tuh. Oh, gitu template-nya. Iya, apalagi di Juga rumahnya. Ngaji dong. Hah? Ya, emang ngaji. Baca not. Cuma ya di rumah ya begitulah. Agak backgroundnya Ingat agak Mam ditonton agamis. bapak-bapak lo ini. Coba. Nanti kita ngaji di rumah. Ya. Berimbang ya duniawi sama. Betul. Nah, terus Kah, Mas Dede? Dion. Dion dulu, Dion. Gimana, Dion? Sebenarnya nggak ada sih kalau komentar dari keluarga ya. Iya. Lebih kayak ya udah silahkan. Yang penting kamu bisa cari uang,
bisa tidur yang tepat waktu, bisa olahraga, semua bisa bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Itu sih. Ini Dion itu sempat ini ya, sempat kuliah di Turki sama di mana? Di Poland sama di Turki. Itu berarti udah terbentuk tuh ya Albert Inspace. Sudah. Berarti ditinggalin tuh selama 2 tahun ya? Kan lagi corona, nggak ada panggung kan. Oke, jadi keluar negeri. Oh, lari aja dulu itu. Lari aja dulu, kabur. Sudah duluan ya gerakannya ya. Kabur aja dulu. Oh, apa? Tapi ada nggak sih musik-musik yang terinspirasi ketika kamu berada di sana gitu? Wih, banyak banget sih. Banyak pasti ya, Banyak. nulis lirik yang Iya. Untuk di album kedua tuh saya mulai nulis itu di 31 Desember 2020 sampai berakhir di 12 Juli 2022. oke. Jadi kayak buat manuskrip dulu, diubah jadi puisi, baru kita pindahin lagi kayak ke jadi lirik gitulah. Apa sih istilahnya? Alih wahana. Alih Ya, alih wahana. Oke. Nah itu digarapnya tuh waktu kalian udah ngumpul bareng, kamu udah pulang atau Sudah. sambil-sambil tuh waktu kamu di sana terus kalian tektokan bareng-bareng? Ya pastinya sih tetap kita kayak kotak-kotakan Right. segala macem. Ya, Zoom meeting lah kita ya. Masa Iya. Kita nggak punya Zoom, kita pakai Google Meet dulu. Google Meet. Google Meet. Oh, nggak berbayar. Iya doang. Aduh. 30 menit doang. Sama sih semuanya. Apa aja tuh yang terjadi di Turki sama Poland yang sampai itu biasanya kita nulis lirik itu kan berangkat dari keresahan ya. Nah. Apa yang membuatmu resah di sana? Yang nomor 1 isolasi sih, karena saya orang asing, pendatang, nggak punya katakanlah tidak punya teman gitu ya. Oke. Alienasi. Alienasi, terasingkan dan lain-lain, pokoknya yang tidak include sama teman-teman yang lain gitu. Mungkin perasaan pribadi aja ya. Tapi teman-teman yang di sana tetap welcome ya, saya sebagai teman, cuma adalah perasaan-perasaan tertentu yang akhirnya bisa tertulis gitu. Berarti personal banget ya? Ada yang personal banget, ada juga yang akhirnya karena kejadian perang Rusia Ukraina di Februari 2022, itu kebetulan saya lagi di Istanbul. Jadi saya tinggal di Asia, kampusnya di bagian Eropanya tuh di Selat Bosporusnya tuh ada kapal-kapal perang dari NATO yang sering mondar-mandir gitu. Wow. Jadi di situ kayak, waduh ada apa nih? Sampai akhirnya tahu dari teman-teman yang ada di Poland, ternyata ada perang gitu. Nah di situ lahirnya apa tuh? Lahir lirik apa tuh? Banyak. Yang mana Ya, aja? most of them lah gitu ya, kayak dari KTL tuh, terus dari Tesnota Zadomem, itu bahasa Polis ya, terus kecuali Baggage Claim dan Goodnight Gagarina sih sebenarnya dari album itu, dari yang 11 track itu, sisanya memang berbicara tentang perang itu sendiri. Oke. Nah, apa kan ini lirik-liriknya banyak ngobrolin soal perang di sana. Nah, dari teman-teman yang lain nih sebagai member yang tidak ikutan ke sana gitu, ketika kalian turut memainkan lagu-lagu yang terinspirasi dari sana gitu, dari kejadian-kejadian di sana, kalian tuh ada ngerasain sesuatu nggak sih, kayak terpicu gitu merasakan sesuatu pas ikutan nyanyi? Kalau yang merinding terus kalau ngomongin itu kita sense of humanity-nya aja yang kenakan, karena kita ngerasa dari berita-berita kita sudah, walaupun kita nggak mungkin bisa untuk ngerasain itu secara real, secara langsung, tapi kita ada rasa anjing gimana caranya mereka hidup kemudian kan. Iya benar. Karena setelah itu pasti dia seperti tidak punya kenegaraan. Instrumen untuk melindungi dia sebagai statusnya warga negara itu sudah tidak ada pasti. Nah itu yang buat kita kayaknya kita respon musiknya nanti kayak begini dah serunya ya. Ngomongin sama Dion, kayaknya akan lebih banyak kita ngomongin emosinya. Makanya kenapa album ini kalau kita mainkan sebenarnya lebih marah-marah kita di panggung ketimbang album sebelumnya. Karena kita sudah ngerasain, ya ini harus marah lah pokoknya. Karena kondisi yang apa ya, kita coba selami bagaimana rasanya ketika kita tidak punya status kewarganegaraan, kemudian kita tidak dilindungi dengan instrumen politik apapun, instrumen kelembagaan apapun, di mana kita kondisinya dalam hal itu gitu. Itu hasil terjemahan. Tapi Ya, Dede pribadi gitu akhirnya. keren dong.
jadi ikutan merinding. Terlalu serius ya? Terlalu serius. Enggak, Terlalu no. serius. Apa bikin jejak ya? Tapi itu menarik banget loh, maksudnya waktu aku dengerin lagu-lagu dari kalian tuh kayak aku ikut ngerasain kan kayak chaos-chaosnya kayak gimana. Ada juga apa kayak suara-suara berita itu ya, Children Oh, Gaza. of Gaza tuh itu kayak gitu kayak harus narik napas panjang gitu ketika mendengarkannya. Merinding. Kita coba capture chaosnya Iya. sih. Kalau yang itu kan kita buatnya kita rekamnya lagu itu di 2016 bulan Desember gitu. Nah, maksudnya itu karena studi saya dulu HI, terus kemudian saya lebih fokus ke Amerika gitu kan, ininya studi kawasannya. Akhirnya apa nih yang paling relate dan dekat sama musik, ya itu dari Afghanistan di 2003, terus Gaza di 2008, 2009 dan berikutnya gitu kan, pada saat Obama gitu. Pernah nggak sih ada orang yang merespon musik kalian dan merasa kayak ketika mereka mengetahui musik kalian itu mengubah banyak sudut pandang orang itu gitu? Pernah nggak? Ada momen kayak gitu nggak? Ada, jadi ada pendengar dari Amerika namanya Izzy. Oke. Jadi si Izzy itu menjadi karakter di album pertama kita. Nah, cuma Izzy yang di dunia nyata ini perempuan, cuma Izzy yang di dalam album ini jadi laki-laki. Gitu. Jadi bapaknya adalah seorang veteran yang meninggal di Afghanistan di 2003 dan ibunya juga veteran yang pergi ke Darfur waktu itu. Jadi kayaknya ini relate sama saya gitu akhirnya gitu. Katanya si Izzy itu cukup berat sih, kita juga dari ada juga yang responin orang Amerika gitu. Kalau dari teman-teman di sini? Belum pernah ya. Kalau so far kalau Albert itu dari lagunya kan untuk orang merasa seperti itu kita by diskusi biasanya. Iya, karena Sekarang asing ya. Ya, sampai muncul slogan, kalau saya pribadi anggapnya slogan. Albert itu tidak cukup didengarkan 2 kali. Harus banyak kali. Jadi Benar. untuk diterjemahkan ke orang ya biasa ditanya, kita ngerespon, diskusi. Muatannya emang cukup berat ya, nggak yang something pop banget gitu. Iya, Kayak bisa apalagi di dibilang. anak-anak yang sekarang yang biasanya cenderung baca sesuatu tuh setengah-setengah gitu, nggak full konteks. Iya, seperti itu. Tapi pernah nggak sih ada orang yang benar-benar ngulik banget gitu Kayaknya musik belum ada kalian? Yang kayak penasaran, Belum ada kayaknya. kenapa kok pakai bahasa-bahasa asing gitu yang jauh banget dari kelokalan kita yang ada di Konteks Lombok Indonesia ini itu gitu ya. ya. Gitu. Jangan kan Indonesia Lombok aja gitu kan. Kayaknya nggak ada sih. Nggak ada ya? Harus ada berarti habis ini. Teman-teman dengerin Albert in Space, sumpah keren banget. I love Albert in Space. Nah, dari sound kalian sekarang, karena suara bising itu nggak lahir cuma dari emosi, tapi juga dari alat yang kalian pegang. Nah, aku mau tanya, efek atau pedal apa yang paling jadi ciri khas sound kalian? Wow. Kalau konteks hari ini kayaknya pedal yang kayak gitu terlalu terlimitasi kita. Jadi kita pakainya M apa sih istilahnya? Simulator apa ya? M simulator ya istilahnya ya. Jadi efek kita tuh sudah banyak, terdiri dari banyak M dan juga kita bisa third party ininya kabinet simulatornya gitu. Kalau saya pribadi sound yang saya paling suka itu simulatornya ya, itu suka pakai Friedman sama Marshall Plexus ya. Metal banget. Enggak dong. Uber. Kan gitaris semua nih, kayak gimana dari teman-teman yang lain? Kalau saya Gitaris dan vokalis semua. kalau saya pakainya JCM 800 Marshall. Marshall Mantap banget tuh. sama Soldano. Kalau di rekaman lebih banyak Soldano Iya, sama ini. Ritman ya? Bukan, dual rectifier kalau di Iya. Enggak Itu. tahu namanya. Kalau dari Umam? Apa ya? Jarang nggak pernah pakem gitu lah. Oh, Karena oke. kan kita mesti nyoba. Ya, Iya, Karena masih. baru datang nih di Albert, jadi masih penyesuaian. beda Meramu-ramu. sebelumnya gitu. Ini aku pernah dengar dari temanku, dia seorang musisi juga. Biasanya dia kalau misalnya mau nonton konser, itu yang dia cari pertama kali itu gimana suara soundnya, Oke. gitu. Kayak kalau misalnya dia nggak suka sama genre-nya tuh, tapi suara soundnya menarik nih. Kayak ada nggak sih pertimbangan dari temen-temen tuh ketika memilih kru bagian soundman-nya gitu, kayak harus yang skillful biar pas kalian manggung tuh enak soundnya gitu. Itu Iya kan sih. jarang banget ya dibahas. Kalau kualifikasi kita soundman tuh harus denger lagunya dulu. Harus tahu dulu. Pasti ya. Harus tahu dulu lagunya.
terus tahu bagaimana permintaannya teman-teman. Iya. Biasanya teknis banget sih. Kita ngomongin panning, Panning, kita ngomongin balancingnya gimana dan Betul, sebagainya. betul. Nanti gitarnya siapa yang lebih menonjol. Dan biasanya, tapi kita belum temuin ya. Biasanya kita akan cari yang lebih teknis lagi. Nanti dia harus tahu kapan kita lead, terus kemudian itu di Di bus. bus ya. Kapan kita gitar ini yang menonjol, itu yang di bus. Mungkin nanti di suatu hari kemudian kita mau, siapa tahu ada soundman yang mampu ternyata drumnya dipakein apa yuk? Flanger. Flanger. Makasih dia udah asik banget dia TikTok nih. ya? TikTok banget ya. Udah cocok dah kita podcast. Apa kita nih ambil nih? Ayo soundman di seluruh Lombok ya yang merasa begitu skillful dalam kesonannya gitu, bisa lah gitu Iya. direkrut sama Albert Ismail. Amin. Tumbuh bareng lah, tumbuh bareng kan. Tapi pernah ada masalah nggak sih di situ? Yang kayak, kalian tuh pengen delivering lagu kalian tuh seperti ini gitu waktu manggung, tapi ternyata soundnya Kalau seandainya kita dengan skenario seperti itu, mungkin akhirnya kita harus lebih aktif di panggung ya. Iya. Ketika sound tidak memadai, ya udah kita jadi cacing akhirnya di Jadi kalau nggak dapat audionya, visualnya dapat lah kita kejar iya, chaosnya itu kan. chaosnya itu. Biar orang tahu kalau kita orang Tapi saya paham. paham ya, paham. orang-orang ini gitu kan. Iya. Sama halnya ketika aku nonton kalian terakhir itu di Kolosal. Iya. Nah itu sih kayak aku ngeliat live kalian tuh Terima kasih. Anjir. Terima kasih. keren banget, beda banget feel-nya ketika aku dengerin lagu-lagunya di Streaming ya. streaming sama pas langsung nonton Live-nya. gitu. Menurut kalian penting nggak sih pembedaan semacam itu? sangat kalau kita selalu berusaha setiap momen panggung itu harus berbeda dia dengan audionya yang sudah direkam. yang sudah direkam. Selalu kita mencoba untuk kamu harus punya alasan kenapa kamu nonton kita live. Entertaining juga gitu. Kenapa kita harus kasih aransemen baru setiap manggung? Kan enggak sih, karena kita juga hobi aja rubah-rubah ya. Bener. Nambah-nambah. Apalagi di lagu Guna Gagarina ya. Pasti Itu kan dia ganti-ganti terus ganti belakangnya. terus belakangnya. Iya dong. Makanya tidak baru pertama kali nonton kan? Iya, aku fans belakangan nih. Baru aku ada di sini dan mendengarkan kalian dan langsung suka. Bisa di depannya sih juga ya, kadang-kadang kita ganti. Kadang-kadang di depannya Jadi yang kita tadinya ganti. lagunya cuma 4 menit bisa jadi 7 menit karena itu udah Kita tambahan. hanya itu sih, kita hanya mau penonton itu kita punya alasan kenapa kalian harus nonton kami. Menarik banget itu. Itu sih aku rasa perlu dicontoh oleh musisi-musisi lain, artis-artis lain ya, karena kayak kalau misalnya kita dengerin lewat streaming itu sama ketika kita dengerin Live-nya. secara live session itu ya, terus buat apa dong datang? Iya itu sih. Ya Kan? dari semangat itu juga sih kenapa kita memilih. Butuh dong kayak gimana ngebuat visualnya juga menarik gitu, termasuk dari kostum. Itu adalah sesuatu yang aku notice dari kalian. Oke. Kemarin tuh kalian pakai blazer, pakai kemeja. Wow. Di panggung Taman Budaya kalian pakai kayak gitu. Keren banget. Gampangnya sih kayak gini apa? Ada band dari Jepang namanya Lark Angel. Oke. Arku tuh. Itu mereka tuh punya persona masing-masing dia personanya. Maunya kita gitu sih. Nah, memang belum sih sampai ke tahap itu. Kita belum punya desainer ya. Tapi kami sebenarnya kenapa melakukan hal itu karena kami ngelihat live performance itu penting dan Iya, ditunjang kan ya sama pakaian kami ngerasa bahwa ini seperti ibadah lah. Jadi kita harus menunjukkan yang terbaik menurut kami. Baik itu fashion kah, penampilannya kah, semuanya. Iya. Rupanya di situ kan. Paket lengkap ya. Aku jadi ingat pernah baca artikel tuh dia nulis kayak gini. Kalau misalnya pekerjaan adalah ibadah, bukankah ini ibadah yang menyenangkan? Nah itu dia main asik tuh. Wah, asik baca itu aku nangis, sumpah gila. Itu sih alasannya ya. Ibadah ya. Mm. Menarik. Itu Kalau mah makanya main musik itu ngaji. Susah ya kayaknya. dong, Halo, Pak. ngaji tuh bisa macem-macem coy. Papa, mama aku ngaji loh. Takut ya. Beda kostum aja, ngajinya beda kostum. Kalau misalnya ampli kalian tiba-tiba mati di tengah set, plan B kalian apa? Oke, kalau
dengan case kita yang digital Sekarang, ya. gitu ya. Ya udah lepas gitarnya langsung pegang mic aja masing-masing. Iya. Langsung akapela nggak sih? Akapela. Untuk hari ini ya, kan karena kita pakainya masih ampli simulator itu kan. Jadi, Chance-nya sedikit sekali kalau Iya. terjadi skenario yang kayak gitu. Oh, oke. selama nggak masuk listrik ini apa Phantom gitu kan. Iya, sih. Iya. Cep, langsung. Kecuali kita manggung di outdoor kena hujan kayaknya ya, Kena mati, hujan. mati. Efeknya mati. Ya sih bener. Apa yang paling jadi masalah nih ketika kalian nyatuin ide? Biasanya tuh datang dari mana tuh? Stede kayaknya nih. Apa? Ada masalah. Skip. Udah. Pertanyaannya apa? Masalah pas proses Kreatif. kreatif kalian nih dalam menyatukan ide apa Oh, biasanya yang lebih paling ke- bikin jadi masalah? Biasanya di metode teman-teman. Karena kalau saya ngelihat beberapa tahun ini metodenya, kalau Dion kan sangat metodis sebenarnya untuk proses pembuatan lagu. Dia semacam skripsi. Jadi ide besarnya dulu jadi, baru dia buat sub-subnya. Nah setelah sub-subnya jadi, baru kita apa? Tugasin. Baru gimana manuknya nih musiknya. Nah kalau teman-teman biasanya kalau saya kan sama Dadi itu sebenarnya sudah pernah ngeband sebelumnya kan Oke. 2016. Jadi kalau Dadi itu punya metode kita buat dulu musiknya biasanya, buat musiknya walaupun liriknya sudah jadi duluan atau liriknya belum ada, harus musiknya dulu dibuat rame-rame bareng-bareng. Oke. Istilahnya kalau Dadi itu ngamplak Iya, dulu. ngamplak. Ngamplak dulu baru nanti dimasukkan liriknya. Aha. Nah, kalau Dion itu liriknya sudah jadi, liriknya itu harus direspon. Cepatin musiknya. Jadi nggak boleh dia harus keluar-keluar, harus emosinya ini itu aja. Ya, sama. Tapi ya Gitu ya, Sering Bang. Itu di album kedua ya. Berarti album kedua itu. Iya. Dion ini orangnya perfeksionis banget ya Sangat. bisa dikatakan. Aduh, maaf. sangat. Dia OCD. Oh, CD. COD. Coba. Gitu. Nanti Itu sih. online. Jadi sering debatnya di situ. Dion sudah punya gambaran musiknya, emosinya tuh harusnya kayak gini. Hmm. Dia udah pesan emosinya yang harus masuk di lirik tuh begini, karena liriknya tuh ngomongin ini yang kayak gitu. Oh, oke. Biasanya di situ. Nah teman-teman kurang bisa nangkep apa maksudnya Dion. Biasanya kayak gitu. Itu udah debat biasanya. panjang tuh, bisa 2 minggu, 3 minggu, Bisa bulanan, 3 2 bulan. tahun. Siapa tuh yang biasanya jadi penengahnya, penerjemah antara orang Ah. ataupun oh, beliau ini. Beliau ini. Kalau di album pertama Om Endro ya, Oke. ya yang jadi ininya, jadi penerjemahnya. Really? Iya. Iya kan? Iya betul. Antum belum hadir loh. Gimana tuh Kemarin. ceritanya? Ya, karena sering nongkrong di Melodic waktu itu kan di 2017 sampai 2018 sampai jam 3 pagi waktu itu. Nggak, kok bisa jadi penerjemahnya gitu? Ya mungkin karena ngerasa ini adik-adik saya sih. Gitu. Oh, oke. Karena tetap hadir waktu itu. Ayo kita kasih kredit buat Mas Endro. Thank you Mas Halo, Endro. Endro. Sehat Om. Keren banget, selalu membantu banyak band di sini ya Betul, dalam betul. proses musik-musik mereka. Nah, terus sekarang aku pengen tahu gimana kalian ngebentuk lagu sampai jadi daging utuh. Wah. Nah, kalau lirik, kamu lebih suka yang langsung to the point atau penuh simbol biar multitafsir? Wah, oke. Ya. Kalau di album tuh pertama. saya kasih kayak gini. Kan karena saya nulis lirik, Hmm? ada di beberapa lagu yang memang harus dia jelas, tapi saya harus sisipkan juga bahasa-bahasa yang sudah saya tambal gitu. Oke. Karena di setiap lirik itu kayak saya bilang kan ada manuskripnya. Mhm. Di manuskrip itu ada paling bawah catatan glosarium yang boleh dipakai. Cuma sekedar ini aja, jadi nggak boleh keluar dari itu. Kalau dia berubah, harus berubah konteks akhirnya. Wow. Iya. Sampai bikin glosarium. Heeh. Ini yang skripsi yang dimaksud. Nah itu dia. Itu dia. Maksudnya. Tapi keren banget itu men gitu. Jarang, hah? Tapi gini ya Pak, beberapa orang bisa melihat ini sebuah limitasi gitu kan. Kayak, ih kok terbatas banget gitu. Justru kenapa kita limitasi supaya tidak keluar konteks itu sendiri kan, ada konteks utuhnya kan karena konsep album nih, jadi nggak boleh keluar dong dari perasaan, Nah. emosi, Framework-nya pesan. lah ya. Framework lah ya. Ada yang keberatan nggak tuh dari teman-teman? Ini kan nulis semua kan? Akhirnya enggak sih. Kalau yang nulis lirik saya kebetulan. Oh, Kalau nulis semua. musik baru kita. Oh, oke. gitu. Jadi kalau author itu berarti penulis liriknya. Heeh, Jadi ada yang sebagai arrangernya, ada yang jadi ininya pembuat musiknya, ada yang jadi biar punya peran gitu. Berarti full semua lagu tuh Dion yang nulis ya? Nulis ya. Keren banget. Gimana tuh ceritanya bisa nulis lirik tuh?
Nggak mungkin kan orang tiba-tiba bisa nulis lirik. Ya baca Biasanya buku. kan buku, bermulai dari apa dulu gitu. Ya dari baca buku sih yang jelas ya. Saya suka baca buku, terus karena waktu S1 sebelum masuk kelas pasti ada tugas paper, Oke. akhirnya terbiasa gitu. Setiap minggu tuh paper mungkin ada sampai 6. Nah, itulah alasannya kenapa lirik dia buat lagu tuh kayak skripsi. Sangat metodis ya. Ya, harus metodis. Belajar pengalaman. Tapi keren. Terima kasih. Berangkat dari hal yang sangat metodis, paper, jurnal gitu kan. Iya. Jadi lirik. Iya. Nah, biasanya tiap lirik buat tiap genre itu kan ada ciri khasnya masing-masing gitu kan. Benar. Nah, itu gimana tuh kamu nemu feel-nya? Kayak, iya ini emang lirik yang cocok buat band yang kayak gini gitu. Oke. Lebih ke musik yang kayak gini. Iya. Itu Oh. makanya kita diminta direspon, nggak boleh keluar dari ini. Harus musiknya kayak gini. Nah, kayak gitulah maksudnya. Berarti musik yang merespon lirik yang Iya. dibikin sama Dion ya. Iya. Dari semua feel-nya itu juga dari Iya. Dion. Iya. Mohon maaf teman-teman. Wah, jangan maafin. Ya, dimaafin lagi. Maafkan. Pernah nggak lagu yang lahir cuman dari jam session Ada random, 2 lagu. akhirnya jadi andalan pas kalian live? Psychosomatic. Psychosomatic. Kalau album baru tuh Sermon Message. Iya, Lagi udah, main sebenarnya- gitar ditodong jadi tuh. Iya, Apa? terus kalau di album baru tuh yang diputar sama Dede ininya, musiknya. Iya. Sama message tuh. Kok bisa gitu? Nemu pas apa? Duduk. Bagus. Bagus tuh. Ambil. Jadi saya coba di dalam dia bilang, "Ya apa ini? Bentar dulu belum ngapa-ngapain, pikirin belum." Terus apa tuh langsung rekaman? Iya, langsung jadi liriknya tapi sudah ready. Ya, liriknya udah Menurut ready. dia sudah ini Ini sesuai sudah, nih. ya sudah sesuai gitu di sermon message Balik itu. lagi dari awal ya. Berangkatnya dari lirik. Iya. Terus ketika kamu dengerin yang lain main musik, ini cocok nih buat Betul. respon lirik tuh, Betul. emosinya sesuai gitu. Ada juga sih lagunya request yang kita ambil akhirnya ya. Oh iya, Tadi ya, ada take over. Funicular itu kita take over akhirnya. Nah, Itu sudah jadi lama. Nah, lagunya ada si Dadi tuh. 2020. 2018. Oh, udah diajak. Makanya Pak ya. Udah dia, iya. 2018 tuh. Itu memang belum pernah direkam, cuma ada demo. Cocok nih funicular. Kita kasih lah liriknya ke Dadi. Ya udah boleh dah. Gitu akhirnya kita adopsi. Walaupun ada sedikit perubahan lah. Oke. Terus ini nih ngomongin soal panggung. Kalian lebih suka panggung yang intimate, itu cuman yang nonton tuh cuman dikit tapi feel-nya nyampe banget. Karena kan semuanya fokus tuh sama musik kalian. Atau kayak panggung besar yang nonton tuh ratusan gitu. Pernah nggak sih sampai di titik yang kayak gitu? Pernah ya? Oh, Pernah ya? Di mana tuh? Tahun ini lah itu kita ngerasain. Tahun kemarin, Kalau Boy. ya dari tahun kemarin sih, dari tahun kemarin. Jadi kami enggak pernah memisahkan antara panggung besar atau Betul. panggung kecil sih Oke. sebenarnya. Jadi harapan kami untuk audiens itu menyimak apa yang kami mainkan karena kan kami punya pesannya sendiri dari lirik-liriknya kan. Kemudian di musiknya juga kami punya pesan sendiri, terus visualnya kami punya pesannya sendiri. Jadi harapan kami itu penonton itu bukan menikmati dengan joget tapi menyimak kami karena kami ada yang kami mau sampaikan. Itu sih yang apa? Jadi kami tidak punya klasifikasi panggung besar, panggung kecil atau intimate atau bagaimana. Tapi kami maunya simak dong, minta tolong karena kami punya pesan yang begini gitu. Pesan yang kuat banget, pesan Iya. yang sangat-sangat ini ya. Ada ya seperti gigs undergroundnya Jepang ya. Silahkan mendengarkan, silahkan Iya, menyimak gitu ya. silakan menyimak, silakan mendengarkan. Itu sih harapannya kami. Tapi kan kondisi lapangan kan beda lagi. Oke. Mungkin dia sudah terbawa dengan kami juga yang marah-marah, mereka ikut marah-marah juga gitu kan. Kami di panggung sudah jingkrak-jingkrak, mungkin itu respon mereka itu jingkrak-jingkrak juga. Tapi harapannya kami itu menyimak itu. Oke, tapi justru itu nggak sih inti dari berkarya tuh ketika karya itu bisa dirasakan oleh orang lain walaupun dia nggak ngerti maksudnya apa gitu. Iya, betul, betul. Tapi emosinya nyampe Iya. dan dia bisa sampai ikutan marah tuh ya good. Iya, betul, betul. Ya, berarti ya keresahannya nyampe, emosinya Iya. nyampe. Walaupun liriknya banyak pakai lirik asing ya. Itu lirik asing bukan karena kami mau sok asing aja, enggak. Karena Dion yang nulis lirik ini terbata-bata dengan bahasa Indonesia. Oh,
Iya, dia oke, punya- justru itu ya. Karena dia mother tongue-nya itu memang Sialan. di rumah dia kan bukan budaya Asia, Eropa deh kalau di Eropa, rumahnya. Makan pakai garpu dia. Parah. Sebelum rekaman tas lupa dulu Apa semuanya. namanya? Apa namanya? Tupel anjir. Tupel ya. Tupel gitu. Nih, pertanyaan terakhir ya. Kalau genre kalian harus berevolusi, lebih pengen lari ke arah yang lebih eksperimental atau balik ke akar genre yang kalian usung dari awal? Ya, kalau saya pribadi, spill dikit kali ya. Di album ketiga sih pengen kita itu saja evolusi gitu kan. Mungkin dengan kita tidak berarti dengan mengurangi distorsi berarti tidak bisa heavy dan Iya. keras gitu kan. Tapi ya pengen ada sesuatu yang baru lah gitu. Apa tuh kira-kira tuh? Mau Misalnya? masukin unsur-unsur apa tuh Banyak kira-kira? mungkin ya. Mungkin ada DJ mungkin tiba-tiba. Boleh tuh, why not? Ya mungkin ke fantasi sih. Kayak kolosal Cina gitu kan, ada suara gong, ada suara apa tuh kayak kalau di alat musik sasak tuh yang gini Saron. saron ya Saron. saron gitu. Karena ada kan, Menarik banget tuh. kurang lebih begitulah Apaan tuh? besok ya Jadi tema album kan sebelumnya Amerika ya. Amerika Pertama Amerika, terus sekarang Eropa. Asia. Ini masuk ke Asia, nanti mungkin album album keempat Indonesia. kalau iya masih berjalan ini band gitu kan. Amin dong salah Amin. Masuk ke Indonesia. Tetap saling menjebak. Iya, Iya. tetap saling ya kurang lebih Ada yang begitu ya keluar jalur. Itu besok bisa Benar 8 lagi, tetap saling menjebak. Benar, tetap saling menjebak. Tetaplah saling menjebak dan menipu kawan sendiri. pengalaman tuh ya Pengalaman tour. Itu dia nanti rencana habis Asia nih mudahan bisa terrealisasi, kita mau masuk ke Indonesia. Itu nanti kita mau Wow. rencananya akan banyak kolaborasi sih Benar. sudah masuk. Sama orang-orang di sini ya, udah ada Ya. tuh list-listnya. sudah no. Udah ada. Oh, menarik. Tulis di sini. Ditunggu ya. Iya, Tunggu. doakan aja lagi 4 Doakan. tahun 5 tahun lah kalau album keempat iya 4 tahun. Nah, proses pengerjaan album ketiga tahun depan ya. ya kalau manuskripnya baru 70% sih katanya album Wah, ketiga. berarti Udah ya. banyak itu. Tunggu ya teman-teman, bakal ada gebrakan baru dari Albert in Space yang Asia banget ya. Asia Tapi banget, Asia banget ya. Asia. Oke. ODM, Mbak, ODM. apa ODM tuh Oriental Dance Music. Tapi ini ya, sebelum kita tutup sesi ini, kenapa nama bandnya Albert in Space? Hmm. banyak versi sih sebenarnya banyak versi kalau itu tapi yang di 2016 tuh saya lagi ngerjain paper tuh di studio kan lagi nongkrong Lagi-lagi Pepper. iya. Ada orang nongkrong ngerjain paper. Sialan kamu yang jaga ya waktu Oh, itu iya. waktu itu kebetulan lagi bosan ya nonton YouTube National Geographic lah Oke, iya serius oke. kera yang pertama kali pergi ke luar angkasa itu kan namanya Albert the Second kan Oke. yang akhirnya berhasil keluar dari atmosfer bumi. Hah? Nah, itu akhirnya kita namain Albert in Space itu. Apa tuh hubungannya sama musik? Nggak ada, nggak ada ada. space-space-nya. Nggak kan, ada, gitu. nggak ada. Momen aja, Oh, momen oke. aja. Momen aja waktu itu. Karena menarik sih. Jadi kan pilihannya, saya tuh kalau namain band pasti suka kasih nama The di depannya. Oke. Kalau Dadi suka kasih angka. Heeh. Kalau Mas D itu suka pengulangan, misalkan band sebelumnya Fun. Pang banget ya. Nah, akhirnya bagaimana caranya supaya keluar dari ini apa? Kebiasaan kalian bertiga. Kebiasaan kita. Ya udah ini deh, gimana? Dan kebetulan itu saya lagi bawa banyak majalah, mau buat sekolah-sekolahan gitu kan. Wow. Hanya potong-potong huruf-huruf. Albert in Space. Gimana nih? Oke, akhirnya gitu. Weh, menarik. Gitu. Sebelumnya terima kasih banget Terima kasih kalian juga. udah mau Terima kasih kembali. datang ke sini. Iya, ini Tiga orang kurang siapa Juga tadi dua ya? Ya, kurang 2. Kurang 2 member. Mungkin selanjutnya bakal jadi berapa? 8. 8. Amin. Kita tunggu ya biar konsernya nih makin konser apa tuh? Anu Makin ya. kayak God bless. Slipknot lebih Slipknot. 3 orang tambahan jebakan. Berarti kalian harus ngejebak 3 orang lagi abis ini. Besok kita lihat. umam lah punya kerjaan. Terima kasih Terima kasih banyak juga, Abi. udah mampir ke Naik Level.
Terima kasih untuk distorsi dan kejujurannya. Ingat, dunia ini bukan tempat yang tenang dan kadang suara paling bisinglah yang bicara paling jujur. Mantap. Sampai jumpa di ledakan berikutnya. Wah. Thank you so much.